Royal Milk. Sabar, jangan main off dulu dong. Masuk grafik dulu ya. Navaria Ini- udah langsung muncul. Boleh absen dikit kali ya. Absen dulu adik-adik di kolom komentar. Absen bang, aku Kita- bang. Kita bersihkan Aku, nih, Bang. ada Abdul Aziz, ada Halo. Andrew, Halo. ada Paranoid, Asari, ada Muhammad Sabir, ada Rexi, tuh. Ada Dairy, Rexi? tuh. Rexi doang tapi namanya nggak tahu Rexi asli atau bukan ya. Oh. Devi Artika, tuh. Tuh. Luar biasa teman-teman semuanya. Ada Rizik. Susah namanya, susah. Gimana tuh bacanya? Wih, ini Ada- lihat tuh. Ada Sans Usman, kayak ZN01 dia spam bendera Indo, keren. Iya. Keren. Nah, Terima gitu. kasih loh Kalau dukungannya. mau nge-spam tuh yang positif ya? Fahrul Nah. bang, Fahrul Yusuf. Oh, Fahrul Yusuf tuh aku bersih semua. Bersih Komentar semua. negatif, absen, Iya. absen. Kita kendalikan ya, tolong ya. Yang negatif kita singkirkan terlebih dahulu ya. Iya. Betul. Bukan beberapa kali oleh Jauh untuk mendukung EVOS Legends, go to the land of down. Selamat datang di dalam Land of Dawn dan ini dia untuk early game-nya yang akan kita saksikan bersama-sama antara kedua tim Phoenix yang ngebawa Edit di sisi Romer. Bakalan cukup besar juga sih potensinya kalau kita ngomongin ke arah Edit, apalagi dia juga bisa memberikan damage output yang sakit juga. Jadi ini akan menambahkan lagi potensial power dari tim Phoenix. Apalagi kalau kita melihat dari gold lane ya. Untuk saat ini ada pembawaan Purify daripada Brands karena memang Brands di sini perlu banget untuk menghindari Jax karena kita tahu sendiri ada efek yang namanya knock up airborne dan itu bisa meng-cancel bagaimana Blazing Duet yang dimiliki oleh Cloud. Sebel banget deh gue seperti ini. Kenapa gue bilang sebel? Jungle lo tuh satu dimakan itu berimpact tinggi banget loh. Berimpact tinggi banget dalam leveling yang lo miliki. Apalagi tas yang dapetin Little Wanderer-nya. Ya. Ini impact-nya bisa dibilang tas level 4 dia ke level 3. Dan itu udah pasti valid fix no debat. Iya valid. Karena Ya? sekarang udah level keempat Pasti. dari seorang tasnya. Dan di sisi lain kalau kita melihat ke arah gold lane-nya, ini permainan dari seorang Benny harusnya bakal cukup sabar di early-nya, mengingat dia akan menghadapi seorang Cloud. Jadi akan lebih menang dari segi range-nya, tapi dari seorang Brands juga kalau misalnya ada babysit yang turun ke area bawah bakal nice bisa one. didapatkan tapi first blood. Ada tangan dari seorang Psychos dengan bala bantuan yang hadir dari seorang Tas. Dan pas banget 1.30 sampai 1.40 itu dia. Iya. Celah yang dimana kalau misalkan kita berani untuk maju di dalam landing phase artinya ada teman kita di sampingnya. Emang itu detik-detikan 10 detik, aku bilangnya 10 detik kematian. Jadi 1.30 sampai 1.40 karena sering banget ada rotasi entah dari roamer, entah dari junglernya. Dan potensi tersebut dimaksimalkan di menit awal oleh Tas dan juga Psychots. Oke, kembali lagi Tas di sini mengadu Retribution. Dan kalau misalnya kalian mau tahu, Tas dan Kairi adalah top 2 dari Retribution yang ada di MPL Indonesia. Lihat, melakukan zoning out, bergerak ke depan, double petrify, terpakat ditenggelamkan ke dalam buminya, gagal dan Retribution. Gagal didapatkan oleh seorang Tas. Ada Fire yang di sana berhasil mendapatkan Retribution yang sangat maksimal. Bahkan mencoba menenggelamkan satu poin kill saja pun gagal. Diacak-acak oleh seorang lampu-lampu Royal Milk. Still survive tapi tidak terlalu lama. Baru saja kita bilang kalau misalnya dari Tas itu posisi kedua. Iya. Kairi berada di posisi pertama. Tapi kalau kalian sadar, Kairi juga tadi di early game sempat kecolongan. Nggak usah jauh-jauh, Carl TZ aja bisa kecolongan. Betul. Apalagi Ya, balik lagi demam panggung kah atau apapun halnya yang terjadi di sana, apalagi hari pertama balik lagi ya. Sama itu ada sedikit fun fact yang bisa kita bahas ya kalau ngomongin Kartizi. Karena dia itu perbandingan dia dengan nomor 2 Retribution di EPLPH itu perbandingannya sangat jauh. Berapa? Sekitar berapa puluh objektif gitu yang perbedaannya. Iya, Secret Lord-nya. Jadi ya emang di sana banyak banget yang secure lord lah terutama. Tapi untuk sekarang dengan turtle pertama yang diamankan Phoenix, ada trade-nya Ranger Mas dan juga Devin. Yaitu adalah point kill hero yang membuat 3 point kill dari EVOS Legends ini unggul. Worth it. Pertanyaannya worth it atau enggak? Worth it. Tapi untuk turtle yang kedua perlu diperhatikan kembali bahwa ingat turtle ini sharing gold. Jadi walaupun Beatrixnya tidak join team fight, dia tetap farming, dia akan menjadi malapetaka kalau tidak diurusin secepat mungkin. Entah dari segi ganking, entah mungkin dari segi bagaimana caranya Dreams memanfaatkan rotasi bersama dengan Jume di early game. Karena seperti kita tahu di sini tidak ada Purify, itu mungkin bisa menjadi jawaban atas bagaimana stabilitas ekonominya Phoenix dengan Turtle yang mungkin bisa di-sharing gold. Oke, Tas kalau bisa kita lihat juga di sini bakal coba untuk melakukan rotasi sedikit. Karena kemungkinan besar dia akan mau membalaskan dendam dia tadi. Retribution-nya gagal didapatkan. Dan bahkan para pemain dari EVOS Legends. Mereka udah standby on position dengan ada 4 orang di depan sana. Brands akan coba dikasih di top lane. Karena di rotasi.
Kenapa dirotasi? Agar Brans tetap bisa farming dan tidak terganggu dari segi farmingannya. Betul. Karena bisa dibilang babysit karena Brans ya Nevin ya. Iya, dan sekarang dengan adanya Turtle, mereka udah mulai berkumpul nih dari kedua tim mencoba untuk mencari kesempatan dan yang pastinya penting bukan cuma dari Retribution Saratas tapi dari zoning out juga yang dilakukan oleh seorang Saikon. Oke. Langsung ada Brave Fighters dikeluarkan begitu saja. Hijumi di sana lagi-lagi mencoba untuk menenggelamkan dan lihat combo-combo Combro. Didapatkan satu buah turtle plus Fayan. Tapi di belakang sana damage dari seorang Royal Milk terlalu sakit membuat Saikon dan Hijumi harus mundur. Burst damage dari seorang labu-labu. Again and again Brave Fighters ini udah mulai harus dikalkulasi sih. Iya, kayak kita ngomongin soal bagaimana damage fisikal yang begitu meledak daripada seorang lapu-lapu. Artinya jangan sampai membiarkan lapu-lapunya secepat mungkin mengamankan item-itemnya. Entah mungkin nanti ke arah Bloodlust Ox atau bahkan Oracle. Karena dengan Oracle, regen yang ia miliki makin lebih sustain. Dan hal tersebut mungkin bisa didinai oleh satu buah item Dominance Ice. Namun balik lagi di posisi seperti ini lapu-lapunya pun perlu sekali lagi mungkin minimal untuk di shutdown. Tapi ya mau dari sisi manapun dia udah punya Bloodlust Axe, jadi makin nanti menuju ke Turtle yang ketiga dan Lord, pokoknya target utama harus ke lapu-lapunya dulu. Main front to back bisa jadi jawaban, asalkan Bransnya menutup lini belakang, Beatrix dan juga dari segi Yves-nya. Ya, targeting dari masing-masing playernya harus udah benar-benar ditargeting dari sekarang. Jangan sampai nantinya ada yang terlepas di bagian terdepan ataupun dari segi damage dealernya. Karena sudah tadi juga Beatrixnya nggak terlalu diharas ya. Masih dibiarkan untuk ngedapetin gold yang cukup seimbang dengan adanya seorang Brans. Namun sekarang, Fayan dan juga seorang Jax sudah mulai mendekati ke area top lane, bakal disengage lagi dan mungkin bakal lebih fokus di area mid lane-nya. Oke, ngomongin fokus sekarang mid lane. Ini Hijumi agak cukup unik permainan dia. Ini improvisasi dari dirinya nih menurut aku. Kenapa? Lihat, dia tidak terlalu fokus di area mid terus. Dia coba untuk masuk, dia coba bantu ganking. Dan dia tentunya berada di dalam bus, hilang visionnya. Ini kan salah satu strategi yang membuat dari Phoenix Esports, dia tuh juga bingung. Dan ini dia akan ke surprise happy birthday. Akan coba ditenggelamkan, tapi digagalkan oleh seorang Jax. Dan wombo combo coba dibalikkan kembali kanannya. Seorang outplay, Jax save the day. Berhasil mendapatkan Hijumi. Hijumi kali ini bukan di happy birthday dan bahkan dianya yang terkena surprise. Mungkin agak sedikit ragu ya, entah kalkulasinya yang mungkin dipikir-pikir tidak akan begitu maksimal. Tapi ketika dia menahan raw wave-nya di posisi tersebut, langsung tiba-tiba onward yang connect. Untungnya Tas masih bisa mendapatkan retribution-nya. Ya, retribution yang masih on point. Tapi ini seharusnya udah bisa menjadi sebuah pelajaran untuk nantinya seorang Hijumi lebih berhati-hati ketika ada presence dari Jax di sekitarnya. Damage demi damage dilemparkan oleh seorang Benny juga ngedapetin satu outer turret langsung. Memang ditukar dengan bagian bottom lane. Tapi pertukaran sejauh ini masih diunggulkan oleh teman-teman dari EVO setelah tadi Turtle diamankan juga oleh seorang Tas. Oke. Melihat adanya Brans, kali ini mencoba untuk melakukan sedikit poking damage. Hijumi udah mulai harus siap-siap sih menurut aku. Kenapa? Siap-siap apa? Dia tidak boleh takut untuk bertukar satu untuk satu. Iya. Dengan power mungkin kayak misalnya Fayan, tukar satu Benny atau satu-satu sama Mok. Menurut gue dia udah gak boleh harus takut sih, Prof. Ya, karena di posisi ini kebetulan ya, Kadita memang job desk-nya adalah menukarkan red kill itu. Karena gini loh Nevin. Mendapatkan red kill. Biasanya siapa Hijumi ini mungkin dia jaga positioning. Ya. Tapi kali ini kan dia menggunakan hero yang cukup berbeda. Oke, Betul. kalau dia bisa dapetin satu tanpa ada barter itu benar-benar bagus banget. Poin plus. Poin plus banget. Tapi kalau misalnya dia nggak ditukar dengan satu barteran tapi dia dapetin satu core musuh, itu juga menurut aku nggak masalah kok. Ya kayak Fayan aja yang tadi sempat di-mention sama Ranger Mas itu udah cukup untuk kontes di Retribution War. Karena tentunya sangat mahal sekali poin dari segi Retribution. Sehingga mungkin saja bisa dimaksimalkan ketika raw wave-nya ini damage-nya cukup. Tapi ingat balik lagi tidak ada dire hit. Karena Yap. Hijumi sebagai mid laner tentunya mungkin perlu beberapa waktu 2-3 menit kalau seandainya dia mau build ke arah item roam dire hit. Membiarkan Dreams-nya yang farming di arah mid lane. Itu bisa dilakukan sih oleh para pemain dari teman-teman EVOS. Apalagi sekarang Hijumi harusnya udah punya power yang cukup besar dengan itemization yang dia bawa. Dan Magic Worship juga. Tapi kembali lagi perebutan objektif akan segera terjadi dari kedua tim. Kalau kita ngomongin ke arah teman-teman dari tim Phoenix, ini Jax-nya sih yang paling meresahkan buat teman-teman dari tim EVOS. Karena satu onward-nya aja itu bisa mengacak-acak setup yang udah dibuat. Terutama kalau misalnya nanti terkoneknya ke arah seorang Dreams yang harusnya bisa ngebuat satu momentum dengan adanya FX Town ataupun dengan adanya 16 yang bisa dikeluarkan oleh seorang Dreams. Wow.
melihat adanya potensial team fight yang bisa dimenangkan Phoenix karena tidak ada Brans di depan sana. Tapi Beatrix berada di posisi yang tepat. Ini agak cukup ketimpangan sosial dan Jax untungnya tidak mengenai siapapun. Tas ada berada di garis depan. Para pasukan dari EVOS Legends mereka udah mulai standby. Kenapa? Karena Brand sudah datang. Akan ada team fight kembali. Rafa-nya gagal. Royal may still survive. Tapi ada Dreams di sana bakal coba dibalikan kembali karena ada lihat Reward Manipulation. Bennett pun telah dikeluarkan begitu saja. Para pasukan dari EVOS Legends mereka borak-borak. Ada Blazing Duet dari seorang Brans gagal mendapatkan siapapun. Para pasukan dari EVOS Legends mereka tetap berada di posisi yang tidak cukup baik. Tapi untungnya mereka masih punya Psychots. Psychots masih ada ultimate. Psychots sangat berjuang. Tas harus tumbangkan. One last hit. Tas not survive dari Psychots. Berhasil mendapatkan satu buah point kill. Psychots versus everybody. Flicker didapatkan oleh para pasukan dari Phoenix. Karena ini yang udah the best bisa dilakukan EVOS Legends. Karena mereka kehilangan banyak banget short skill di waktu yang tidak cukup tepat, Nevin. Iya, Tas hampir bisa ditumbangkan, tapi untungnya mereka melakukan penukarannya ke arah seorang Benny, sesosok gold laner dari tim Phoenix. Yes, Lordnya memang lepas, tapi asalkan mereka masih bisa menahan nantinya dengan gold yang lebih unggul, ini bisa dinetralisir lagi dari segi kerugiannya yang kita harapkan seperti itu. Poin kill yang tadi didapatkan dari Psychots itu merupakan poin plus juga. Nggak cuma untuk EVOS Legends ya, tapi untuk Brands. Dia dikasih waktu lebih banyak untuk melakukan farming secepat mungkin agar setidaknya mungkin memiliki Win of Nature. Ketika nanti mungkin dia melakukan invade ke arah belakang, BMI ke arah belakang, Benny dan Mokuga mungkin akan jadi target. Setidaknya dia punya efek immune tersebut dari serangan fisikal. Dan untuk sekarang Lordnya mungkin saja bisa kita bilang menjadi Lord giveaway, tapi split push ini dia. Sebuah jawaban yang bisa dimaksimalkan dengan Hero Cloud karena di posisi seperti ini tentunya Blazing Duet sangat-sangat dibutuhkan untuk melakukan clear wave secepat mungkin. Iya, satu inner turret berhasil diamankan dan Lord di area atas harusnya bisa di-clear dengan cepat juga dengan adanya seorang Tas beserta dengan adanya seorang Psychots. Tapi apa yang akan dilakukan oleh tim Phoenix kali ini dengan Lord yang mereka bawa, harusnya mereka bisa ngedapetin satu keuntungan entah itu ke arah hijaunya yang kali ini langsung terkena efek slow dan hilang di tangan seorang Benny. Kalau kita melihat dari barusan ya, itu kan dia udah pakai Ocean Oddity-nya, jadi nggak ada escape mechanism lagi. Makanya Reward Manipulation dibuka, di all in. Dan memang seperti kita tahu, Kadita ini perlu banget memanfaatkan skill satunya Ocean Oddity untuk melewati terian tembok. Ketika nggak ada tembok di sana, ya udah pasti bakal dikejar habis-habisan. Makanya tadi sampai taunt, sampai Reward Manipulation dibuka, sampai di spray down juga oleh Benny dengan menggunakan Nibiru's Passion, all in. Hanya untuk mendapatkan sesosok mid laner, karena di sini Kaditanya bukan sebagai roamer, beda job desk. Ya, dan mahal banget ya untuk ngedapetin ke arah seorang mid laner yang kali ini emang hijaunya diharapkan untuk bisa memberikan dealing damage yang besar supaya bisa ada burst damage yang masuk juga. Mengingat item yang udah diamankan sekarang lebih ke arah penetrasi dengan adanya Genesis One dan juga Divine Glaive. Oke, dua item yang sangat-sangat powerful sekali dan udah ada item ROM juga. Jadi kalau seandainya dia nggak muncul di dalam minimap, setidaknya dia lagi nabung untuk ROM itemnya. Mungkin akan dimanfaatkan nantinya ketika sudah mulai memasuki menit-menit ke-15 atau bahkan 17. Namun untuk sekarang poin plusnya di Psychots. Gimana caranya agar dia mendapatkan landing position yang sangat manis seperti tadi di area Lord. Agar nantinya Benny atau bahkan Mok bisa menjadi makanan utama bagi sang naga Yuzong. Karena kalau misalkan dari posisi tim fight terakhir, kebetulan Yuzongnya dapat nih Beatrixnya. Kalau dapetin Beatrixnya lagi dan Beatrixnya belum punya Win of Nature, itu bakal jadi poin plus. Atau bahkan setidaknya memicu Win of Nature agar nanti Brands bisa masuk dengan menggunakan Blazing Duetnya. Tapi jangan sampai sih, mereka itu terbuai dalam permainan yang sebelumnya. Kenapa? Kalau dilihat dari segi waktu dan gold sekarang ini, mungkin saja Beatrixnya udah punya Win of Nature. Itu akan sedikit berbeda loh kasusnya sama tadi. Walaupun sama, masuknya sama, dan bahkan posisinya juga sama. Tapi ini kasusnya udah punya Win of Nature, itu yang akan membuat perbedaan sedikit Profesor KB. Dan kalau misalnya Psychots-nya malah terbuai dengan permainan seperti kita lihat Rock Wave dikeluarkan begitu saja, Jax akan menjadi pilihan utama. Tapi lihat di belakang sana para pasukan dari EVOS Legends tidak akan melepaskan begitu saja Blazing Duet. Royal Milk masih bisa bertahan, 2 poin kill dapatkan. Para pasukan dari Phoenix kali ini sepertinya berasa di dalam posisi yang tidak unggul. Mereka berada di posisi yang sangat rugi. Dan bahkan Realmin damage-nya terlalu sakit dipedung dari seorang Tas. Satu hit through damage-nya benar-benar nyala Profesor KB. Dan ini benar-benar dipaksa untuk mundur. Dua pemain dari Phoenix dimakan begitu saja di dalam area Lord. Dan ini
merupakan poin plus lagi dan lagi. EVOS Legends membiarkan Phoenix mendapatkan Lordnya, tapi counter setup yang mereka siapkan itu lebih dari cukup. Mendapatkan satu pemain aja udah jadi poin plus. Dua, wah bonus berarti. Dan targetingnya tepat banget. Di awal-awal mereka langsung targeting ke arah seorang Jax yang memang dari tadi tuh memberikan gangguan dengan HP yang terlalu tebal juga. Sulit banget untuk EVOS bisa bergerak dan tanpa adanya seorang Jax ini bakal menjadi lebih mudah. Dan sekarang masalahnya adalah Dreams harus hilang. Hijaunya coba untuk mundur ke bagian belakang dan juga Benny kali ini bisa diamankan oleh seorang Tas dengan beberapa pergerakan sangsing-sangsingnya. Tapi di sisi lain juga Jax seperti bakal menjadi target berikutnya terlalu jauh dari para pemain EVOS Legends gak mau ngambil resiko yang terlalu banyak dan ini waktunya untuk mundur dan melakukan reset. Itu dia alasan kenapa first pick terhadap seorang Lancelot dari seorang Tas. Ting-ting bukan bermain, ting-ting memberikan Squid. Ini dia ting-ting dari Tas. Ya ini dia. Kalau kita berbicara soal Tas ya, apalagi dia pegang Lancelotnya di sini, dia benar-benar memenuhi job desk untuk membuka vision di lini belakang. Bayangkan Benny dia tangkap, Retribution pun tadi sempat dia gunakan, apalagi ini Bloody Retribution. Jadi dengan item tank yang begitu banyak penambahan darahnya akan lebih sakit lagi. Burning Evac yang diterima oleh Beatrix. Sehingga ini membukakan sebuah potensi permainan bahwa Mok dan juga Benny perlu di zoning oleh satu pemain saja, itu adalah Tas. Kalau seandainya Tas bisa mendapatkan posisi yang sama dan Dreams-nya tadi tidak tertangkap, mungkin tadi akan ada counter setup yang luar biasa. Dan terus sekarang Dreams dia nggak mau lagi show di map. Dia nggak mau lagi di all in dan dia lebih memilih permainan bersembunyi dalam rumput agar nanti bisa maksimal mungkin Omen 16-nya. Oke, mencoba untuk satu keuntungan mendorong di arah bottom lane dari segi itemnya, silakan Evin. Kalau kita ngeliat dari segi itemization-nya sebenarnya di menit yang ke-15, EVOS masih unggul karena kalau kita head to headin antara kedua god laner-nya kali ini Cloud sudah memiliki WOE. Jadi bisa bilang udah full item ya, minimal dari Betis-nya masih menunggu satu item tambahan nantinya dengan adanya physical attack dan sekarang Royal Milk bakal menjadi target sepertinya dengan adanya efek stun yang dikeluarkan oleh seorang Dream. Tapi kayaknya cukup berat sih untuk melihat dengan Royal Milk, HP-nya udah setebal itu dan efek meltdown dari tim EVOS Legends juga belum terlalu banyak kali ini. Sampai Petrify tadi barusan. Itu dia Iya. waktu ngomong, sebenarnya lebih sayang di Petrify-nya gak sih? Tapi lihat Brans ini sebenarnya punya keuntungan loh. Kenapa aku bisa bilang dia punya keuntungan? Pertama, gak ada Prefighters itu udah valid. Tapi lihat depan sana, Jax akan coba dipasar, Rio manipulasi terbuka bersama Dreams. Flicker wet sama the pass. Blessing Dream from Brass dari belakang, belum berhasil mendapatkan apapun. Lihat Wind of Nature udah tidak ada. Saya akan menuju ke arah seorang Benny. Flicker telah dikeluarkan. Para pasukan dari Phoenix, mereka sudah kehilangan dua player dan ini bencana untuk mereka. Lordnya akan dipegang oleh Tas dan Fayan gak bakal bisa masuk lebih dalam lagi. Para pasukan dari EVOS Legends kali ini akan mendapatkan Lord dengan free valid no debat dan harusnya ini udah 99% di tangan EVOS Legends. Gak mungkin kalau seandainya Phoenix masuk lagi jauh lebih dalam menuju area river aja, udah pasti bakal ada Dreams di sana. Hijume juga standby, apalagi dia belum menggunakan raw wave-nya dan ini akan menjadi Lord yang tadi kita sempat bicarakan. Lordnya akan lebih diunggulkan kalau berada di tangan dari EVOS Legends. Karena apa? Karena invasi yang akan dilakukan ini bukan cuma invasi dari laning ya, tapi dari area jungle. Mereka bisa memanfaatkan pick off kecil dan ini dia. Instant replay ketika kita berbicara bagaimana Black Dragon Transformation dipadukan juga dengan Omen 16 yang begitu luar biasa. Wombo kombonya sangat-sangat bersimfoni of skills. Benny sampai mengeluarkan flickernya bersama dengan Mok juga. Jadi mau tidak mau untuk di tim fight selanjutnya lihat ada beberapa korban berjatuhan tanpa adanya battle spell. Ya, dan kali ini kita bakal melihat juga Petrify langsung menuju ke arah seorang Royal Milk. Dan itu bakal menjadi satu eliminasi pasti. Meskipun memang ada pertukaran 2 untuk 2. Namun Lordnya masih menuju dari area bottom lane. Jadi belum sampai ke area base turret dari Phoenix. Ya, yang mungkin agak cukup sulit adalah Sekot sudah nggak punya Black Dragon Transform lagi untuk kali ini. Yang membuat dia tidak bisa masuk ke dalam dari pasukan Phoenix. Dan di arah bottom lane, Tas akan coba untuk mendorong menuju ke arah seorang Fayan. Bakal coba dipokin damage dan sakit banget lihat seluruh damage yang dimiliki. Udah mulai tertangkap. Ada Mok berada di gas depan. Ada press ward yang berhasil dihindari. Dan ternyata dodge yang sangat indah dari seorang Tas. Memilih untuk menuju ke arah belakang. Mengamankan puncher yang terlebih dahulu. Melepaskan begitu saja. Tapi one by one di arah top lane. Brans versus Jax. Udah pasti harusnya dipegang sama Brans. Karena notabene-nya dia adalah marksman. Ya betul, jadi dari segi damage dan apalagi kalau kita tadi udah ngeliat dari segi itemization-nya juga ada beberapa penetrasi yang sudah diamankan seperti Demon Hunter Sword dan juga Melting Roar. Oke, pertanyaannya adalah apakah sudah dikeluarkan ya untuk Wind of Nature daripada Benny? Karena kalau Benny-nya udah selesai dengan Wind of Nature, Blazing Duet ke arah belakang pun menurutku tidak akan jadi masalah. Karena di satu sisi lainnya Brans juga punya Wind of Nature. Pertanyaan kedua adalah immortality daripada Fayan. Ini siapa yang mau pegangin Fayannya? Karena kalau misalkan kita melihat dari tim fight sebelumnya, Fayan lebih
dijadikan target terakhir. Dia tidak dijadikan target utama, tapi ketika Fire-nya tidak hadir di dalam team fight, setidaknya EVOS Legends one step ahead kalau ingin mengamankan objektif namanya Lord. Lalu pertanyaan yang ketiga, Dreams dengan setup posisinya. Ingat, dia perlu memperhatikan juga bagaimana flicker dan ketersediaan source skill. Agar nantinya ketika dia sudah mengeluarkan flicker Numenon Blast, selalu ada follow up yang bisa mengikuti dia. Entah dari Psychots dengan Petrify-nya juga, atau Hijume. Yang setidaknya kalau main front to back, berarti target utamanya adalah Jax. Jax itu bisa jadi kunci banget kalau memang EVOS Legends mau main front to back. Tapi kalau misalkan Jax-nya tidak tertangkap dan damage-nya kurang, itu yang mungkin harus direset. Oke, yang aku mulai bisa spotlight dari EVOS adalah Hijume sih. Kenapa? Ini agak cukup terlihat ya perbedaan permainan dari Hijume yang positioning, biasa positioning terus dikasih hero yang berada di ambush, bermain dengan hero-hero HBD, nampaknya masih kurang cukup memakan ya. Tapi bisa aku bilang, Hijume kalau misalnya dia mulai ragu untuk bisa ngembangin di sisi depan, mungkin dia bisa pakai cara flanking, mungkin dia bisa cari seorang Benny. Mau Win of Nature sekalipun kan nggak berguna. Iya. Bahkan kalau ditukar Rough Wave sama Immortality itu juga cukup berasa loh menurut aku. Gitu loh Nevin. Jadi Iya. menurut aku dia tidak pede dalam pergerakan dari posisi dia sebagai orang yang inisiator. Kenapa dia nggak main flanking aja? Dia main ketika source skill-nya udah nggak ada. Barusan Brands mengeluarkan Purify-nya dan Typhons akhirnya melakukan sebuah move yang mungkin saja akan terjadi teamfight sesaat lagi, apalagi Lordnya sudah setengah darah. Oh Benny terlihat. Benny akan menjadi tulang punggung pertama dari para pasukan dari EVOS Legends. Bakal coba menargetkan seorang Benny. Loncat ke arah belakang, masih bisa diselamatkan. Numenon Blast, Flicker, gagal! Taunda berhasil menangkap seorang Dreams. Dan Fire kali ini tidak bisa berbuat banyak lagi. Tas harus mundurkan belakang, karena ada Benny di depan sana. Phantom Execution masih bisa diselamatkan oleh seorang Psychot. Wind of Nature telah keluar, tapi ternyata malah Tas yang harus tumbang. Oh my God, shutdown terjadi. Ini bencana. EVOS Legends gak boleh memaksakan teamfight terus begini. Mereka kehilangan dua orang penting dan bahkan posisinya malah dipegang sama Phoenix. Wow, ini bisa jadi kesempatan buat tim Phoenix ngedapetin ke arah Lordnya. Karena tanpa adanya Dreams dan juga Tas pastinya nggak ada power retribution yang bisa mereka manfaatkan. Meskipun memang hampir beberapa pemain dari tim Phoenix bisa ditumbangkan. Brands tidak mau menyerah untuk saat ini. Mereka masih bakal coba untuk memberikan gangguan kalau bisa lakukan penculikan ke arah Lordnya. Karena di bagian belakang juga sebenarnya manajemen wave minion dari tim EVOS cukup bagus di area top lane-nya. Oke, lihat Rough Wave telah dikeluarkan. Oppress Wall bersama dengan Blessing Duet menuju ke arah Serafian. Fokus ke Serafian, tapi Benny-nya bebas. Dapat satu lock diamankan oleh seorang Jax. Oh my God. Basic attack. Basic attack from Jax. Berhasil mengamankan Lord. What? Oh my God. Dan ini Lord evolve, Lord di atas menit 18. Secara status dia benar-benar paling tertinggi dan paling kuat. Yap. Ini yang perlu diperhatikan juga bahwa ingat ada Mok dengan Yves-nya. Jangan sampai termakan dengan reward manipulation karena ini akan menjadi malapetaka ketika memasuki high ground dari EVOS Legends. Lihat replay yang sempat kita lihat juga Tas tertangkap tiba-tiba. Ditambah dengan lini belakangnya yang tershutdown pelan-pelan. Hijume sempat mendapatkan poin yang tadi sempat kita pertanyakan di poin pertama. Vayan, siapa yang mau nangkap? Hijume. Tapi ternyata tidak ada yang pegangin Benny-nya. Karena apa? Karena Psychots-nya memicu flicker saja, bukan memicu source skill secara keseluruhan. Yang aku sedikit sayangkan tadi, ketika seorang Benny menggunakan Renner, tidak ada yang mendekat sama Benny. Benny itu kalau dia pakai Renner, dideketin dia malah kelimpungan. Iya, malah bingung ya. Malah targetnya tuh nggak bisa. Tapi ketika dia pakai Renner, gak ada yang mendekat, itu sangat disayangkan sih menurut aku Profesor KB. Karena kalau misalkan kita melihat dari segi target dan juga attack speed, ya tau lah, Renner itu lama banget ya kan, reload dulu, terus juga aimnya susah ya kan. Iya, hitboxnya itu kan sesulit itu untuk Renner. Kecuali kalau misalkan kita berbicara senjata lama, Wesker. Iya. Oh, Wesker makin dekat memang makin sakit. Makanya di posisi ini malah aku menunggu sekali kalau seandainya nanti tiba-tiba Benny pegang Renner, semuanya langsung mata di Benny. Agar mungkin dia setidaknya keluar flicker atau Wind of Nature. Sehingga ketika Brands masuk dengan Blazing Duet, dia yang bisa membawa Wind of Nature tersebut agar menghindari damage dari Beatrix. Iya, karena kalau kita ngomongin ke arah resource, ini banyak banget dari tim Phoenix yang harus dikuras terlebih dahulu sebelum dari EVOS bisa melakukan ke arah team fight. Brands bakal menjadi tulang punggung harusnya karena kita udah masuk ke area late game. Dan dengan damage yang paling besar, dia harus bisa cari posisi yang tepat juga. Oke. Jax bakal jadi satu orang yang harus diwaspadai.
Tapi menurut aku sih jungle-jungle yang kecil-kecil ini udah nggak boleh dimakanin sama tas sih. Iya. Itu buat jalannya Brans itu. Atau buat jalannya tas juga Iya sebenarnya. itu jalannya tas, jalannya Brans. Kenapa aku bilang jalannya tas sama Brans? Karena dia butuh stack itu tuh. Dia butuh art of thievery-nya untuk bisa jalan dari atas ke bawah. Dan Kalau di- biasanya kalau misalkan udah mulai late game, itu buat yang basic attack, Haskell tuh dibutuhin banget buat dapetin lifesteal dari situ. Yes, betul Benar. banget. Di last minute. Iya. Apalagi kalau misalnya ini kan ada perebutan di arah bawah nih, bottom lane ini nih Nevin ya. Iya. Itu jungle-jungle di bawah itu, kalau misalnya mereka habis ngebuka Lord, mungkin sama-sama poking damage, mereka kekurangan dari darah, dia ngambilnya di jungle yang di bawah situ. Dan ini dia, tadi ada satu perubahan item yang mau aku mention tapi sepertinya udah di show juga. Di mana Undersword mengganti sepatu dari Benny. Benny udah nyeker nih sekarang Ranger Mas dan juga Iya. Nevin. Jadi targetnya sudah bisa dipastikan harus semua mata tertuju kepada Benny. Tapi ingat, jangan dianggap remeh karena 3 item lifesteal ini sangat deras sekali untuk Kacau. Beatrix. Kacau sih Beatrix. Immortalnya juga udah ready lagi. Dan bahkan bisa aku bilang di Juve sih yang udah mulai bisa harus ke Benny, udah bukan Brans lagi. Brans ini bisa buah si Malakama bisa lebih tepat tidak lihat. Walking damage terhadap Royal Milk berhasil dikeluarkan begitu saja. Mundur ke arah belakang, informasi telah diberikan tapi Royal Milk dengan full pasif yang dia miliki, dia akan sangat cepat untuk kembalikan darah yang dia miliki. Dan bahkan kalau misalnya seorang Hijume bisa menuju ke arah Benny, Brans bisa menggantikan tugas Hijume, dia menuju ke arah seorang Mok. Iya, karena Ben ini benar-benar menjadi satu momok yang sangat mengerikan dengan... Parah, serem banget dia. Masalahnya udah ada Haskell juga kan di bagian terakhir dari item decision-nya. Jadi kalaupun yang masuk ke arah seorang Benny bukan yang bisa ngasih burst damage, itu bisa jadi bumerang. Dreams akan segera maju dengan konsil play-nya. Oke, bakal coba diajar. Ada Bennett, blessing duet. Benny-nya free, menuju ke arah belakang. Psycho versus Benny. Tapi lihat, kali ini Benny-nya free hit. Berhasil mendapatkan shutdown. Menuju ke arah belakang, berhasil ke arah mau. Tapi lihat lagi dan lagi. Lord di tangan Phoenix. Ini bencana. Evos Legends. Mereka kehilangan 3 pemainnya. No high ground defensive. Retribution pun gagal. Evos Indonesia. Kali ini mereka akan coba untuk melakukan one straight push. Cuma ada Dreams di depan sana. Mencoba untuk menyelesaikan sedikit tugas yang dimiliki dari seorang Dreams. Tapi nampaknya Brans mampukah dia melakukan blessing duet. Tapi kali ini lihat sedikit demi sedikit Brans baru mau maju sedikit aja udah tidak bisa. Berhasil menyelesaikan satu gerobak yang dimiliki. Mencoba spray down dengan Nibiru. Ultimate, ini bisa di-def oleh seorang Brans harusnya. Kenapa? Banyak trigger yang tidak dikeluarkan begitu saja. Blessing duet telah dikeluarkan tapi namanya Brans yang gagal. Sayang sekali. Sayang sekali